Halo semuanya, kembali lagi di channel Mfalme Studio. Saya Niko dan ini adalah Godox IS45Ki. Mungkin nama Godox sudah tidak asing ya buat teman-teman yang suka foto atau yang suka bikin video. Karena brand Godox ini tuh terkenal sebagai salah satu perusahaan dari kota Shenzhen di negeri Cina yang memproduksi berbagai macam produk lighting studio. Nah, jadi kali ini Mfalme Studio kedatangan lampu dari brand Godox yang katanya lampu ini tuh ditujukan kepada para game streamer, yaitu para e-sport. Sebelumnya dari brand sebelah, yaitu Elgato juga mengeluarkan produk lampu yang khusus untuk streamer atau e-sport juga. Yang serinya itu kalau tidak salah namanya adalah Keylight. Dan itu harganya lebih mahal dari lampu yang satu ini. Lampu Godox IS45 ini tipenya adalah berupa lampu LED yang bentuknya persegi panjang. Kalau menurut websitenya ya, lampu ini tuh akan menghasilkan cahaya yang soft agar tidak menimbulkan bayangan yang keras ketika ditembakkan ke wajah. Kemudian, karena cahayanya yang ditembakkan itu soft, maka mata kita tuh ketika melihat lampunya tidak akan merasa terganggu atau silau gitu pada saat ditembakkan lampunya ke wajah kita. Memang tidak bisa dipungkiri, sekarang ini e-sport lagi berkembang pesat di Indonesia. Bahkan sampai pemerintah kita pun buat undang-undang khusus bagi rakyatnya yang tertarik dengan kegiatan e-sport. Selain itu juga, masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kegiatan streaming dan video call di rumah itu jadi lebih sering dilakukan. Karena itu, lampu ini mungkin hadir untuk membantu mereka untuk mendapatkan pencahayaan yang baik dan nyaman untuk di mata selama di depan komputer atau laptopnya berlama-lama atau berjam-jam. Oke, biar tidak penasaran, langsung aja yuk kita unboxing dulu kotak ini. Yuk! Ketika dibuka, terdapat sampul warna orange yang tertuliskan list barang pada paket pembeliannya. Kemudian, di sini terdapat buku manual, lalu ada pamflet kecil yang berisi katalog lampu-lampu dari Godox. Ini adalah lampunya. Di bagian belakang terlihat ya tulisan IS45 dari Godox. Kemudian di bagian samping kanan ini terdapat kabel charger untuk lampunya. Lalu di bawahnya terdapat table stand yang ujung atasnya terdapat ball head. Nah, ball headnya ini juga bisa kita lepas kalau mau. Lalu di ujung bawahnya ini terdapat penjepit berbentuk C-clamp untuk menjepitkan di bagian samping meja. Sudah itu aja yang ada di paket pembeliannya. Lampu Godox IS45 ini tuh memiliki dimensi panjang 36 cm, lebarnya 23 cm, dan tebalnya 4 cm. Untuk bobotnya berat lampu ini tuh sekitar 1 kg. Cara pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal tentukan meja yang ingin kita pakai, lalu pasangkan clamp stand-nya di meja tersebut. Pada bagian lampu, tiap bagian tengah di sisi samping lampunya ini terdapat lubang untuk mounting di stand-nya. Jadi kita bisa pasang lampu Godox IS45 ini secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, kurang lebih lampunya akan terpasang seperti yang ada di belakang saya.
Menariknya, lampu Godox IS45 ini bisa kita atur settingan cahayanya walau saya tidak berada di dekat lampunya. Tuh, gimana? Asik kan? Oke, berikutnya mari saya tunjukkan cara pengoperasian lampunya. Oke, ini adalah tampilan belakang dari lampu Godox IS45. Nah, dari sini nih teman-teman bisa lihat nih, yang di sebelah kiri nih. Ini adalah tempat untuk colokan listriknya. Jadi kita bisa pasangkan listriknya tuh di sebelah sini, ya. Tuh, di sebelah situ. Lalu di sebelah kanannya ini ada tombol untuk on off-nya. Jadi kalau misalnya ini kita tekan, nah, jadi lampu ini akan siap menyala dan ini untuk remote-nya dia akan langsung ke cas. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua lubang. Ini adalah lubang untuk heatnya gitu. Jadi untuk udara panasnya itu akan dikeluarkan dari lubang ini. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau menyalakan lampunya, itu tinggal tekan tombol di sebelah sini nih. Tuh, nanti lampunya akan menyala dan bisa untuk mengaturnya seperti ini. Ini untuk mengatur cahaya, ini untuk mengatur temperatur. Seperti itu. Dan ini walaupun dalam keadaan menyala, kita bisa langsung melepaskannya. Tuh, seperti itu. Jadi ininya masih tetap nyala. Lampunya. Kalau misalnya nanti baterainya mau habis, kita bisa langsung ngecas ke badannya. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat remote dari lampu Godox IS45. Tuh, bentuknya kotak seperti ini, teman-teman. Nah, di sini di depan nih kelihatannya ada dua knob nih. Yang satu knob CCT yang di sebelah kiri nih, knob CCT. Lalu juga ada knob dim di sebelah kanan. Nah, CCT itu untuk mengatur temperatur, dim itu untuk mengatur intensitas cahaya. Seperti itu. Lalu di tengah ada dua tombol. Ini adalah GR atau CH. Maksudnya adalah group atau channel. Nah, jadi untuk mengatur grup atau channel bisa ditekan tombol yang ini. Lalu juga ada tombol power on off di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat nih di belakangnya, tuh, di sini ada pin 4 ya. Jadi ini pin 4 ini fungsinya adalah jika kita nanti pasang remote ini di lampu, dia akan mengecas dari sini. Kayak gitu. Jadi nanti di belakang lampunya itu ada tempat buat colokan listrik dalam bentuk 4 pin seperti ini. Nah, kalau misalnya nih teman-teman tidak mau menaruh remote-nya di lampu, casnya juga bisa secara terpisah menggunakan kabel USB-C di sebelah sini. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba aja ya untuk nyalakan lampunya. Nah, tadi untuk nyalakan tekan power on off di sini ya. Misalnya kita tekan, tuh, lampunya akan menyala. Nah, sekarang kita lihat di bagian layarnya nih. Di layarnya ini ada beberapa icon yang bisa kelihatan ya. Di sebelah sini untuk mengetahui kapasitas baterai dari remote ini. Lalu di sebelah sini ada keterangan 1%, itu adalah mengatur dimnya atau intensitas cahaya. Di sebelah sini ada tulisan 2800K, itu maksudnya adalah 2800 Kelvin. Nah, itu diatur adalah temperaturnya yang CCT di sebelah sini. Nah, terus di sebelah kiri atas ini ada keterangan CH1 yaitu channel. Jadi ini lagi berada di channel 1. Di sebelah kirinya ada kayak logo WiFi ya. Berarti ini tandanya adalah remote ini sudah terkoneksi dengan lampunya. Dan huruf A besar di sini ini adalah grup. Nah, sekarang kita mau coba untuk mengatur intensitas cahayanya. Berarti tadi ya di sebelah sini kita coba kalau misalnya kita putar ke kanan, dia akan semakin terang. Mentoknya sampai 100%. Nah, terangnya bisa sampai seperti ini. Kayak gitu. Kalau misalnya kita putar sampai 0, lampunya akan mati. Kayak gitu. Jadi lampunya ini bisa kita atur dari 0% sampai 100%. Untuk nyalakan saja kita bisa atur di 1%. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk mengatur Kelvinnya. Nah, itu kita menggunakan knob yang di sebelah kiri nih, yang CCT. Nah, untuk temperaturnya itu bisa dari 2800, kalau kita putar ke kanan, dia akan bisa sampai mentoknya di
6500 Kelvin. Nah, jadi tadi kelihatan ya kalau misalnya 6500 Kelvin ini warnanya agak sedikit kebiruan. Jadi maksudnya ini temperaturnya agak lebih ke cool. Lalu kalau misalnya kita kecilin tadi sampai 2800, tuh dia warnanya agak kekuningan. Dan ini namanya temperaturnya itu adalah warm. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita mau mengganti channel. Kalau untuk mengganti channel kita bisa tekan dulu tombol di sebelah sini nih sampai channelnya warna putih, baru kita putar di sebelah sini. Nah, untuk lampu Godox IS45 ini dia channelnya tersedia sampai 32. Tuh, kalau misalnya kita tambahin jadi 1 tuh, kayak gitu. Jadi mentok dari 1 sampai 32. Nah, kalau misalnya kita mau pindahin ke grup nih yang di bawah, itu tekan tombol ini 2 kali. Jadi yang pertama nyentuh yang channel, baru berikutnya ke grup. Nah, ini kalau kita putar, oh maaf, harus cepat. Jadi ada A, B, C, kayak gitu. Jadi cuma ada grupnya 3 ya. Jadi grup A, grup B, dan grup C. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba mengoperasikan lampunya menggunakan aplikasi. Jadi teman-teman bisa langsung ke Play Store, lalu cari yang namanya Godox Light. Ya, kita ketik dulu Godox Light. Tuh, yang ini ya. Nih, teman-teman tekan, kurang lebih nanti aplikasinya bentuknya seperti ini. Kita buka, kalau teman-teman udah install, kita buka. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, cara pengoperasiannya kita tekan plus di sini nih. Plus. Lalu kita bikin studionya. Ini tertulisnya studio 2, terserah teman-teman bisa tulis apa, misalnya studio Godox. Seperti ini, terus tekan OK. Nah, kalau udah muncul nih ada di dalam ruangan tulisan Godox yang baru nih. Ini teman-teman bisa tekan. Nah, nanti akan masuk ke bagian menunya. Nah, untuk menghubungkannya, pertama jangan lupa nyalakan dulu Bluetooth-nya nih. Bluetooth-nya harus nyala biar bisa menyambungkan ke lampu. Nah, habis itu kita pilih yang tekan add nih, yang lampu plus di ujung kanan atas. Ini kita tekan. Kalau misalnya ini udah nongol, tinggal di sebelah kiri nih ada kotak kecil nih, mungkin nggak kelihatan. Sini ada kotak kecil yang bisa kita tanda checklist. Tuh, seperti itu. Jadi kalau udah checklist, baru kita tekan confirm. Nah, kalau sudah terhubung, nanti lampunya juga udah di sini. Nah, ini teman-teman untuk pengaturannya, langsung aja tekan lampunya. Lalu habis itu yang ini mengatur intensitas cahaya tadi yang dim. Nah, jadi kalau misalnya kita geser nih, tuh lampunya akan menyala. Seperti itu. Nah, untuk yang atas ini untuk mengatur temperaturnya. Jadi yang minus ini lebih ke arah ke warm, plus ini ke arah ke cool. Jadi ini bisa kita geser. Tuh, lampunya akan berubah menjadi cool. Kalau misalnya kita balikin juga kembali lagi menjadi warm. Seperti itu. Nah, untuk yang ini sebenarnya lebih ke arah ke purple sama ke green. Cuma untuk lampu ini belum bisa, tapi ada seri lampu yang lain yang bisa kita mengatur warna ini. Seperti itu. Sedangkan kalau yang ini nggak ada perubahan. Tuh, walaupun bisa digeser. Kayak gitu. Ini buat seri lampu Godox yang lain. Seperti itu. Sekarang mari kita coba tes pencahayaan lampunya. Di sini saya duduk di depan meja yang sudah dipasangkan lampu Godox IS45. Jarak saya sama lampu ini itu sekitar 1 meter, yang posisinya itu berada di diagonal di sebelah kanan saya.
Nah, itu dia tadi review saya terhadap lampu Godox IS45. Jika kamu tertarik dengan lampu ini dan ingin membelinya, link pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nanti dicek ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya, lampu ini tuh jika kita lihat lagi dari harganya, masih dalam kategori harga yang terjangkau. Apalagi jika kita cek dengan lampu sejenis dari brand yang lain. Berat lampu ini tuh cukup ringan. Tiang lampunya juga kokoh dan ukurannya cukup panjang. Intensitas cahaya yang dihasilkannya itu juga terang dan tipenya soft, sehingga wajah kita tidak akan muncul bayangan yang gelap secara kontras. Kemudian untuk panel tempat pengaturannya ini bisa dicopot jadi kayak remote, sehingga semua pengaturan cahaya yang kita butuhkan dapat dilakukan di sini tanpa perlu pergi dari depan komputer. Tuh. Lalu panel remote-nya ini juga ketika kita balikan ke belakang lampu, memasangnya tuh mudah sekali karena dibantu dengan magnet dan otomatis baterai di panelnya ini langsung kecas secara otomatis. Jadi lampu Godox IS45 ini tidak hanya memberikan cahaya yang terang dan nyaman, tapi juga cara mengoperasikannya itu sangat mudah untuk dimengerti. Sekaligus juga yang paling penting, ini adalah lampu yang praktis. Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap lampu streaming dari Godox ini. Tidak lupa juga saya selalu ingatkan untuk subscribe channel M-Falme Studio karena di sini banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dan live streaming dari review peralatannya sampai tutorialnya. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.